ndak licin ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita buang lidinya setelah udah apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendek teman-teman ya. Nah ini cuman kita kemarin nanamnya 2, siapa tahu ini betina bisa diganti atau gimana gitu kan, untuk cadangan intinya kan gitu. Ternyata yang tumbuh besar bagus malah hemaprodit ya, ini tumbuh normal, buahnya banyak. Nah ini yang satu kalah kompetisi tapi juga bunganya bagus, hemaprodit juga. Nah ini kita memang sengaja dibuang sebagian untuk cangkok susu. Oke, kita mau coba cangkok susu untuk pepaya ya, langsung. Jadi ngupasnya sedikit aja ya teman-teman ya. Biasanya kan kita menggunakan cangkok susu ini untuk tanaman keras seperti kayak apa namanya, kayak mangga, kayak durian, duku, alpukat dan lain sebagainya. Nah ini kita coba di pepaya ya teman-teman ya. Jadi tetap ngupasnya hampir sama, hanya dikurangi aja kulit arinya ya. Nah ini pakai PE. Nah ini kita mau menjajal untuk tanaman pepaya ini. Kalau dihitung apa rugi atau kelebihannya, kita tidak berpikir di situ ya. Kita berpikirnya apa namanya, eksperimen pepaya. Kalau dicangkok itu dipotong itu dia dalam arti stres apa enggak gitu kan, bisa apa enggak gitu. Kalau dibanding cangkok biasa kan untuk tanaman lain itu membutuhkan kalau di cangkok biasa membutuhkan waktu yang lumayan banyak untuk adaptasi. Lah ini pepaya kita coba ya. Jadi kalau pepaya karena ini kita masih coba, enggak berani mengurangi akar semuanya ya. Ini akarnya masih cenderung utuh ya, hanya kita kurangi aja dikit. Ini agak licin tapi masih ya kayaknya mas ya, agak licin. Nah kalau licin berarti ini agak hati-hati, agak dilebarkan nanti. Nah seperti ini. Bentar mas, kita mulai pembungkusan. Nah ini ya, perkiraan saya benar agak licin. Bentar mas. Kalau dikasih gimana mas, tancepin lidi mas. Ini kan tidak apa-apa karena dia basah ya. Cara kadar airnya itu banyak sehingga kita paku aja pakai lidi ya. Nah mungkin segini mas. Nah enggak, toklek aja, ditoklek. Nah ini tuh mas. Jadi kita mau pasang pakai lidi, jadi biar ndak ndak licin ya teman-teman ya. Nah ini nanti kita buang lidinya setelah udah udah terikat ya. Karena licin ya ini, mungkin kalau 2 orang enak teman-teman, karena ini saya pegang kamera jadi tidak bisa membantu. Nah ini kita coba pakai lidi ya, agak ke atas mas, untuk biar ngikat mas. Nah nanti setelah kepasang baru kita copot. Bentar mas, kita perlihatkan nih pakai lidi tengah-tengahnya ini teman-teman ya, pasang lidi ya. Oke bentar ini. Nah ini kan cuman dia agak goyang. Nah ini kita diliwati dulu lidinya mas. Nah ini jadi kan kenceng mas ya, tidak licin lagi ya, tidak, cuman agak goyang. Caranya nggak goyang kan agak ditekan dikit gitu. Oke mas, diliwati dulu mas, agak tebel enggak apa-apa mas. Nah ini dikunci dulu. Nah setelah nanti kalau udah, ini dari mulai bawah dulu mas. Nah nanti bawah ke atas lagi baru ditutup gitu, biar enggak licin teman-teman. Oke nah
ke atas sudah mulai ke atas sudah. Tidak apa-apa Mas, dimasukkan ke lidi kan tidak apa-apa. Lidi kan bolong nanti. Langsung tidak usah diikat Mas, tidak usah diikat, langsung sambung aja. Nah ini lidinya mulai kita cabut ya, ini teman-teman ya, ini cabutnya. Nah, jadi eksperimen nih teman-teman ya. Kalau jadi, nah ini dan apa namanya, penggunaan lidi itu ya tidak wajib. Kalau teman-teman itu mungkin bisa apa nali ndak licin ya ndak usah dikasih lidi. Itu aja lidi kita perkiraan, karena ini kan cenderung kalau pohon yang apa namanya kadar airnya tinggi sampai sini Mas ya. Nah kadar airnya tinggi kan cepat pulih ya. Oke, kita lanjut ke pembungkusan ya teman-teman ya. Biasa kita gunakan kokopit yang seperti ini. Nah ini yang lembab, tidak basah ya. Cangkokannya sampai sini Mas, oh panjang ya. Iki Mas. Ini nah bekasnya. Tapi prediksi kalau untuk nyangkok pisang tidak berani Mas ya. Ya ini teman-teman, saya perkenalkan lagi Mas Purwanto ya. Ini kita sedang kolaborasi dengan Mas Purwanto ya. Dia channelnya itu channel grafting gitu namanya. Jadi kolaborasi dengan channel grafting ya teman-teman, bisa lihat video-videonya. Khusus rata-rata untuk teknik grafting ya, baik nyangkok maupun okulasi, sambung pucuk ya. Cuman kita ngandalkan cangkok susu Mas ya, terbanyak ya, ya utama. Jadi utama kontennya itu cangkok susu ini. Lainnya itu pelengkap ya. Kalau saya sih lebih ke cangkok susu sama ini apa namanya, sedikit eksperimen ya, ada sedikit pemupukan gitu. Kalau saya senangnya eksperimen teman-teman. Jadi ya teman-teman kalau lihat eksperimen seperti grafting root, apa sambung sisip langsung besar, langsung 3 cabang gitu, dan ada lagi itu apa kombinasi top working ya, dimana top working ini langsung ke atas ini, langsung itu cabang yang gede langsung. Jadi rata-rata kan orang top working itu menggunakan antras kecil ya, kita langsung antras yang cabangnya gede, jadi diharapkan langsung jadi gede gitu. Nanti bisa dilihat di video saya ya, itu sama irisan-irisan apa namanya yang unik-unik gitu. Oke, ini sesi memasukkan kokopit ya. Nah, ini berhubung tangan saya sedikit agak kecedet, kalau bahasa kecedet apa, nah terkilir gitu ya. Saya ndak ikut praktek ini teman-teman, hanya pegang HP. Nah oke, di sini agak penuh, kemudian kita padatkan pelan ya, karena si akar apa namanya pepaya ini kita ndak bersihkan, sehingga masih banyak akar-akar kecilnya. Jadi kita hanya padatkan, tetapi dengan sangat hati-hati ya. Beda kita memadatkan cangkok susu pada mangga, dimana mangga itu sudah akarnya sudah dibersihkan sampai bersih, tinggal akar tunggalnya aja nih. Tetapi yang bagus tetap harus agak padat ya teman-teman ya untuk kokopit ya, karena padat ini nanti bisa semacam kayak menimbulkan uap air atau embun. Kalau kurang padat itu malah kurang, sehingga akar nempel itu kebutuhan air tercukupi teman-teman. Nah jadi sekalian menjawab kemarin kenapa harus ditali kenceng lagi gitu, sebenarnya karena ini kokopit dipadat sepadat pun dia masih termasuk golongan yang gembur. Jadi biar kena titik airnya itu nempel di akar dan bisa dihisap, ya harus nempel sama akarnya secara padat. Jadi bagus nanti.
Oke Mas, ini Mas, sedikit lagi Mas, tinggal ngerapikan dulu sisi-sisinya. Nah ini. Jadi nanti ini tanggal berapa Mas? 26 atau 27? 26 Juli ya. 26 Juli 2021. Nah, nanti kita akan lihat perkembangannya, namanya eksperimen ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah melakukan cangkok susu seperti ini, saya enggak tahu, cuman saya belum lihat lah di antara di video-video teman-teman itu belum ada yang cangkok susu pepaya. Nah, kalau cangkok susu biasa model kayak Thailand, di apa namanya itu, disobek kemudian diganjel itu sudah sering lihat. Cuman kalau cangkok susu kayaknya belum pernah lihat Mas ya. Belum. Nah, ini kita coba teman-teman. Ini pada tanggal 26 kita coba kayak apa nanti jadinya. Semoga sukses ya. Jadi nanti yang diharapkan cangkok susu ini adalah perakarannya yang bagus, sehingga nanti kita potong itu kita tidak mengurangi daun atau mengurangi apa gitu, paling ya daun sedikit gitu, sehingga ditanam itu langsung dia benar-benar sehat, langsung produktif gitu teman-teman. Kalau pengalaman saya kemarin cangkok susu pepaya dengan cangkok yang ala Thailand itu yang kita belah separuh kemudian kita ganjel ya, itu memang butuh waktu untuk adaptasi ya. Nah, coba kalau teknik cangkok susu ini, karena kita terapkan di mangga atau di pohon lain, untuk cangkok susu ini sangat bagus, dalam arti begitu kita potong cangkokannya itu adaptasinya luar biasa. Bahkan buah yang kita sisakan itu satu dompol isi 5 itu tidak rontok sama sekali. Nah, kalau di pepaya kan kini mau eksperimen, mau coba ya, moga hasilnya sama gitu. Yang diharapkan kan sama atau bahkan lebih, karena kan luka yang ini juga bisa menimbulkan akar, itu malah syukur. Jadi akarnya itu bentar mas. Nah udah. Jadi akarnya itu kan bisa double ya, dari akar bantunya sama akar serabutnya yang keluar karena luka. Ya ini mas, bahaya mas. Didobel lagi nih, jangan sampai terbuka ya teman-teman ya, karena kalau terbagi ini begitu ditarik mudut mas, agak licin. Nah, mungkin pakai teknik apa ya, ya sementara kayak ginilah. Coba kalian nanti kalau teknik ini berhasil ya, kita akan kembangkan cara biar tidak licin dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Oke, ini panjang lebar bicaranya, saya rasa sekian dulu. Nanti kita sambung dengan video hasilnya sampai kita panen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.